dengan saya Tovan Aditya di Kamar Riset. Oke. Nah, sekarang saya ini akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai ini nih, mengenai drama. Oke. Ini nanti yang saya jelaskan di sini ada 2 sesi nanti. Yang pertama itu sesi mengenai definisi sejarah dari drama, asal-usul kata drama. Nah, nanti yang kedua itu nanti akan menjelaskan unsur intrinsik dari drama itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan coba jelaskan apa itu drama. Tapi sebelum ke arah sana, saya akan mulai dari definisi awal dulu, atau dari yang sebelumnya dulu. Saya akan ngebahas mengenai seni dulu. Oke, karena nanti ini akan sangat berhubungan dengan drama, termasuk ke pengertian, fungsi, tujuan, dan sebagainya. Oke, ini kita mulai dari istilah seni. Seni itu seringkali diartikan sebagai sesuatu hal yang indah. Indah di bahasa kita kan biasanya kalau main foto, bisa melakukan foto, cekrek misalnya. Oh, itu adalah dilihat fotonya, oh itu estetik misalnya. Jadi ada sebuah istilah itu estetik. Sini. Estetik atau estetika. Tapi betulkah estetika itu hanya persoalan indah? Sini. Indah. Betulkah estetika itu hanya persoalan indah? Jika kita gali lebih dalam, estetika, teman-teman juga bisa mengecek di KBBI misalnya. Oh, ternyata estetika di sini malah ini yang melatar belakangi kesenian itu sendiri. Maksudnya kayak gimana? Jadi, dalam sebuah ilmu ada namanya Mother of Science atau ibu dari segala ilmu, itu filsafat. Nah, estetika di sini itu merupakan cabang filsafat yang nantinya membahas apa? Membahas ini. Bahas seni. Oke. Di estetika di sini nanti akan membahas seni. Nah, secara asal usul katanya, estetika itu berasal dari kata aesthesis. Ini dari bahasa Yunani. Artinya tidak sama sekali tidak berhubungan dengan indah. Tapi di sini artinya itu adalah penangkapan panca indera. Penangkapan indrawi atau panca indera. Ini. Jadi yang penting dari seni nantinya yang akan kita bahas selanjutnya adalah ini. Bagaimana dia bisa melakukan penangkapan indrawi. Jadi kita tidak hanya membahas mengenai indah, meskipun betul nanti estetika di sini setelah penangkapan indrawi itu kita akan membedakan atau memilah mana yang indah dan mana yang tidak. Tapi karena di sini indah itu merupakan adjektiva atau kata sifat yang relatif setiap orangnya, makanya kita akan lebih kepada yang ini, lebih konkret gitu. Oke. Jadi itu menyoal seni. Nah, sekarang itu kita juga dapat membedakan seni itu menjadi 5 macam setidaknya. Pertama, ini ya. 1 itu ada yang namanya seni rupa. Seni rupa. Oke. Keduanya ada seni musik. Ketiga ada seni tari. Keempat ada sastra, seni sastra. Yang kelima ada seni peran. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini, drama. Jadi, drama itu kira-kira ada di seni yang mana? Apakah dia ada di seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, atau seni peran? Pasti dari kebanyakan kita itu akan menyatakan bahwa drama itu masuk ke dalam seni peran. Oke? Dan itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga belum sepenuhnya benar. Karena di sini kalau kita gali lebih dalam,
di sastra itu ternyata ada 3 cabang ilmu lagi. Yang pertama itu ada puisi, yang di sini ada prosa, dan di sini ada drama juga ternyata. Oh, berarti nanti yang akan kita paparkan atau jelaskan di sini itu ada 2 cabang ilmu drama atau 2 dimensi drama. Pertama adalah drama dalam dimensi sastra, kedua drama dalam dimensi peran atau seni gitu. Nah, makanya nanti akan ada 2 dimensi tersebut yang akan dijelaskan. Tapi khusus di pelajaran bahasa Indonesia di SMA khususnya itu kebanyakan lebih membahas mengenai unsur sastra tadi. Jadi di sini drama itu kan ada 2 unsur, sastra dan peran. Oke. Nah, tapi nanti bahasa Indonesia kita akan lebih menjurus yang ini. Karena peran itu biasanya ada di mata pelajaran seni budaya. Oke, ada di pelajaran seni budaya. Nanti di sastra itu kita akan ngebahas apanya. Di sini berarti yang dibahas adalah bahasa. Kalau di sini peran gerak tentunya nanti. Gerak. Jadi nanti kita untuk pelajaran bahasa Indonesia itu lebih fokus di bahasa. Bahasa itu mencakupnya ke apa? Biasanya terhadap naskah. Oke. Entah itu naskah misalnya nanti dalam bentuk fisiknya, entah itu nanti pemaparannya, retorikanya, bagaimana dia nanti menyampaikannya gitu. Termasuk salah satu unsur bahasa. Bahasa di sini kan nanti outputnya itu ada naskah, yaitu artinya menulis dan juga berbicara nanti di saat pementasannya. Ini sedikit menyoal seni dan juga drama singgungannya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, dihapus dulu. Oke, setelah tadi kita tahu bahwa drama itu memiliki 2 dimensi, dimensi sastra dan juga dimensi seni peran gitu. Sekarang itu kita akan membahas lebih jauh. Apa itu drama? Ini yang belum terjawab kan? Apa itu drama? Nah, drama, pengetahuan kita kan drama itu adalah kalau kita sering nonton sinetron, sering lihat orang misalnya acting misalnya kan sering, oh dia acting lagi drama kamu mah misalnya gitu, lagi drama kamu misalnya gitu kan, itu termasuk salah satu, oh itu drama, oh berarti ada permainan peran di dalamnya, ada perubahan tingkah laku yang dia bukan dia, tiba-tiba dia menjadi orang lain gitu, jadi ada perubahan tingkah laku dirinya menyerupai orang lain gitu. Entah itu misalnya dalam Ikatan Cinta misalnya film, gimana caranya dia menyesuaikan dengan tokoh yang ada di dalam sinetron tersebut, atau misalnya dalam film Bumi Manusia misalnya, bagaimana seorang Iqbal itu memerankan Mingke misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini, atau misalnya Iqbal memerankan Dilan misalnya gitu. Itu artinya kan Iqbal itu tidak sebagai dirinya sendiri gitu, tapi dia memerankan menjadi orang lain gitu. Nah, kalau kita semua menganggap itu semua drama, berarti salah satu definisinya nanti adalah dia tidak menjadi dirinya, tapi menjadi orang lain, memerankan kehidupan orang lain gitu. Tapi kalau kita menengok secara asal bahasanya, kita dapat melihat bahwa drama itu asal bahasanya itu adalah draumai, DRAOMAI, draumai. Itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya di sini berbuat. Ada berbuat, terus ada pula berlaku, bertindak. Berlaku, bertindak.
dan sebagainya lah ya. Nah, artinya di sini drama itu kalau dilihat dari asal katanya ini dari Yunani, itu dia merupakan sebuah kegiatan yang mana dia berbuat atau berlaku dari siapa? Dari dirinya sendiri berubah menjadi orang lain gitu. Dia melakukan sesuatu yang merubah dirinya sendiri. Tapi kalau kita ambil misalnya definisi atau apa kata Moulton misalnya. Moulton. Di sini. Moulton bilang bahwa drama itu adalah, dia mendefinisikan sebagai hidup yang dilukiskan dengan gerak gitu. Jadi dia kata kuncinya ada hidup dilukiskan gerak. Ini ada 3 kata kunci gitu di sini. Hidup dilukiskan gerak. Nanti untuk definisi atau penyebutannya yang penting kita paham dulu seperti apa drama itu bentuknya, agar nanti kita semua bisa mendefinisikan drama itu sebetulnya apa sih gitu, tanpa kita merujuk bahasa buku atau bahasa ahli gitu. Jadi prinsipnya dia berarti menceritakan pertama ini kehidupan. Dia tidak akan berbicara jauh mengenai situasi yang tidak ada atau jauh dari pikiran kita gitu. Tapi dia hidup di sekitar kita. Misalnya ketika kita melakukan drama, kita memerankan orang lain, orang tersebut itu masih ada di pikiran kita gitu, sekalipun tidak ada di dunia nyata, tapi dia dimungkinkan ada gitu. Terus dilukiskan di sini, berarti ada hal yang sebetulnya dia menirukan, dia menggambarkan, dia mencoba gitu untuk tadi menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di yang dia perankan nantinya gitu. Jadi ini gerak di sini. Oh berarti nanti ada mediumnya, menyampaikannya itu merubah atau menjadi si peran yang dihidupkan tuh, nanti dia akan ada medium, salah satunya dari gerak. Tapi kalau kita melihat definisi tadi yang mana drama itu berada di 2 dimensi sastra dan juga dimensi peran gitu. Oh tentu nanti di sini bukan hanya gerak, tapi ada pula yang namanya bahasa. Ini menjadi penting. Oke. Nah, bahasa di sini nantinya itu termasuk ke dalam unsur yang mesti ada. Entah itu nanti bahasa teks misalnya, atau bahasa yang disampaikan oleh si aktor atau pemain drama gitu. Dari 4 ciri atau 4 hal ini, itu kita bisa merumuskan ciri-ciri. Jadi kita akan melihat membuat ciri-cirinya dulu, baru membuat definisi. Ciri-ciri pertama, dia tadi hidup, dia menceritakan kehidupan. Sini ya, drama, ciri menceritakan kehidupan. Oke, itu sesuai dengan apa yang sudah kita pahami tadi, bahwa drama adalah melukiskan sesuatu, melukiskan hidup, melukiskan sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia atau lingkungan kita gitu. Entah itu yang kita lihat secara langsung atau apa yang hanya terjadi di pikiran kita. Seperti hewan yang bisa berbicara, misalnya kita memerankan nanti misalnya. Oh itu berarti adalah kita menceritakan kehidupan, cuma kehidupannya yang memang kita kira ada gitu, atau kita bayangkan ada gitu. Terus yang kedua itu ada ciri-cirinya adalah ini, medium, disampaikan melalui gerak dan bahasa. Di 2 nanti penyampaiannya, gerak dan bahasa. Oke. Jadi di sini yang terakhir itu ada memiliki kesan estetik tadi. Estetika ini artinya dia indah. Tadi yang seperti tadi ya kita jelaskan. Dia indah di satu sisi, dan yang paling penting dia bisa ditangkap oleh indrawi gitu. Entah itu oleh mata, oleh telinga, oleh
penciuman misalnya gitu. Ya, semua yang ada nanti ditampilkan, disajikan itu bisa ditangkap oleh panca indera gitu. Itu estetika. Oke, estetika. Ini kesan ini. Jadi kalau kita ambil definisi dari ciri-ciri ini, drama adalah sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang mana dia menceritakan kehidupan yang disampaikan melalui gerak dan bahasa dan memiliki unsur ini estetika, indah dan bisa ditangkap oleh indera. Itu kalau kita definisikan drama. Oke, selain drama, kalau berbicara mengenai drama, kita akan menemukan istilah-istilah lain, khususnya yang berkaitan dengan drama itu sendiri. Nih, ada beberapa istilah lain. Misalnya, kalau kawan-kawan melihat media sosial, misalnya, melihat sinetron, misalnya, atau melihat kosakata ketika membaca buku, misalnya, itu kita akan mendengar atau menemukan istilah selain drama, yaitu adalah ini drama satu ya istilahnya. Yang kedua adalah teater. Yang ketiga adalah sandiwara. Ini kan timbul pertanyaan nih, apakah ketiga hal ini merupakan sama atau malah tiga hal ini berbeda gitu? Sama atau berbeda sih sebetulnya gitu. Itu kan yang akan kita cari nih sekarang. Cara mudahnya adalah kita melakukan penelusuran. Jika tadi drama itu berasal dari kata draumai, oke. Nah, teater itu diambil dari bahasa Yunani juga. Teatron. Teatron. Nah, kita jelaskan dulu ini ya. Teatron. Teatron itu artinya adalah gedung pertunjukan atau tempat pertunjukan. Jadi teater itu secara sempit, secara awal mulanya itu adalah sebutan untuk gedung pertunjukan. Tapi karena tadi diambil dari gedung pertunjukannya, itu kan arti sempitnya. Ada juga arti luasnya. Ini sempit, ini luas. Tadi kalau sempitnya itu berarti hanya gedung, oke, dianggap aja gedung ya. Nah, ya rumah sih tapi nggak apa gedung aja anggap ya. Nah, ini sekarang ini kalau luasnya itu adalah sajian penampilan yang dilaksanakan di atas panggung atau pentas. Jadi kuncinya di sini adalah ada pentas. Nih, oke, ini panggung ya. Di sini. Ada pentas dalamnya. Ada orang di sini yang memainkan peran di atas panggung. Yang tentu di sini nanti ada unsur-unsur yang kompleks. Misalnya di sini ada lampu. Di sini ada properti misalnya. Terus di sini ada musik, misalnya di sini musik. Atau misalnya nanti agar karena ini disajikan di depan panggung atau di dalam panggung dan disajikan untuk penonton, itu misalnya di sini mengeluarkan aroma-aroma mawar misalnya gitu. Itu mungkin di teater dalam arti luas. Artinya teater ini kata kuncinya itu dua. Pertama, dia ada di atas panggung. Kedua, ada penonton. Jadi pasti ada penonton atau disaksikan gitu. Ini dua kata kunci dari teater. Tentu kalau kita bandingkan dengan drama ini lebih luas cakupannya. Karena dia bisa saja berbicaranya tidak hanya di atas panggung, tidak mesti juga ditonton misalnya gitu. Nanti kita bahas mengenai sejarah dulu gitu. Tapi kalau teater di sini dia harus ada penonton dan dia juga harus berada di atas panggung gitu. Itu yang membedakan drama dan juga teater. Nah, selanjutnya ini sandiwara. Ini apa sebetulnya sandiwara? Jadi sandiwara ini
itu awal mula dirumuskan oleh Sri Paduka Mangkunegoro. Sri Paduka Mangkunegoro. Dari kata apa? Kita ambil dari kata sandi dan warah. Sandi itu apa? Sandi itu ya rahasia. Sandi itu rahasia ya. Nah, warah itu adalah pengajaran. Jadi sandiwara di sini sama juga penampilan peran atau penampilan pelukisan kehidupan dari satu tokoh ke tokoh lain, tapi di sini ada unsur pengajaran yang disimpan secara rahasia gitu. Gitu kalau untuk sandiwara. Jadi kalau teater ini lebih kepada bentuknya, berbeda dengan drum. Kalau ini adalah daripada fungsinya yang mesti ada ini tadi, rahasia dan juga pengajaran gitu. Itu poin pentingnya dari drama, teater, sandiwara, perbedaannya. Oke, kalau dari sana kita sudah tahu bedanya, kita sudah tahu drama itu apa dan bentuknya seperti apa, sudah terbayang di pikiran kita. Langkah selanjutnya adalah agar kita mengenal lebih dekat, itu adalah kita mengetahui sejarahnya yang nanti akan berhubungan dengan tujuan dan fungsi dari drama itu sendiri. Ini dihapus dulu semuanya. Oke, jadi ini kita akan melihat sejarahnya yang nanti akan berhubungan dengan fungsi dan tujuannya. Kita lihat dulu di sini bahwa drama berdasarkan sejarah itu terbagi menjadi dua. Kita bagi jadi dua. Oke. Ada yang dari barat, ada yang dari timur. Ini punya dua asal usul yang berbeda tapi tetap satu jalan akhirnya dan awalnya juga masih mirip-mirip. Kalau dari barat itu kayak tadi istilah drama itu ya dimulai dari Yunani. Dari Yunani turun ke Romawi, terus turun lagi ke abad pertengahan, terus turun lagi ke zaman Renaissance, dan yang terakhir sampai hari ini yang modern. Gitu. Nah, kalau di zaman Yunani itu fungsinya dia hanya sebatas didaktis. Artinya dia memberi pelajaran-pelajaran, khususnya pelajaran-pelajaran mengenai moral, gitu, akhlak, budi pekerti, gitu. Bagaimana kita dalam pemerintahan misalnya, kalau itu dicontohkan itu tidak boleh membodohi atau mengakali misalnya yang bukan anggota kerajaan, rakyat biasa gitu. Nah, itu di sini kritik-kritik misalnya, itu di sini di Yunani itu peran drama tuh. Dia memiliki unsur didaktis. Itu juga sama di Romawi juga didaktis. Jadi ini masih satu bagian, masih sama. Tapi saat di abad pertengahan itu yang tadinya di sini hanya disajikan untuk orang-orang tertentu, untuk sasaran. Misalnya kalau pengajaran moral untuk masyarakat ya sudah untuk masyarakat saja gitu. Untuk kerajaan ya untuk kerajaan saja gitu. Nah, di sini mulai itu dipecah. Abad pertengahan dan Renaissance itu tidak beda jauh, gitu, sama kayak ini. Pecah. Jadi ini ditonton oleh semua orang tanpa batasan kalangan.
ini mulai ditonton oleh banyak orang dan tidak memerlukan atau tidak harus memiliki unsur ini gitu. Bahkan pada zaman ini unsur ini itu mulai hilang. Nah, terus buat apa ditonton? Pada zaman abad pertengahan dan Renaissance itu ditonton hanya untuk sebagai hiburan. Hiburan kuncinya. Hiburan. Jadi dia ditonton ya seni itu untuk seni gitu. Kalau bahasa Prancisnya art for art nih bahasa kerennya nih. Art or art. Seni untuk seni. Ini pada zaman abad pertengahan dia hanya sebagai hiburan. Dengan drama kita ketawa misalnya, kita sedih, sudah aja itu aja. Tidak perlu ada unsur membangun atau unsur mendidik di dalamnya, itu tidak penting pada zaman ini gitu. Nanti untuk zaman modern itu samalah sama yang Indonesia ya, nanti kita campur. Tapi kalau kita lanjut ke di sini ke timur, itu awal mulanya jika kita melihat di Indonesia itu adalah dia sebagai ritual. Ritual pemujaan. Gitu. Makanya ketika dulu misalnya atau kita menemukan orang yang melakukan tarian hujan, misalnya dulu kita sering nonton di film-film atau di dokumenter misalnya ada yang melakukan tarian hujan, ada yang melakukan tarian penolak bala misalnya, karena itu memang dulu drama itu drama tari misalnya, kalau itu ambilnya drama karena dia kan memerankan seseorang, misalnya saat drama hujan dia memerankan menjadi leluhurnya misalnya gitu. Nah itu di sini dia melakukan ritual pemujaan. Dari sini, dari ritual pemujaan itu turun lagi. Jadi apa? Jadi sesuatu yang ditonton. Kalau dulu itu di sini bersifat pribadi atau privat, gitu. Nah di sini dia jadi tontonan publik. Dia ditonton sama kayak ini, kayak abad pertengahan gitu. Sama kayak di zaman darat yang awalnya hal-hal yang bersifat pribadi atau privat, di sini dia mulai disaksikan, ditonton, mengundang banyak orang gitu. Nah, terakhir setelah ditonton di zaman modern, sama yang zaman modern itu adalah dia lebih kompleks. Artinya dia tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga mendidik. Ini berhubungan dengan fungsi dari seni dan sastra yang tadi, dimensi seni dan dimensi sastra. Maksudnya seperti apa? Ada yang namanya fungsi sastra atau fungsi seni itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ini kita hapus dulu semuanya ya. Kita tahu sejarahnya. Yang kita lihat fungsinya yang di zaman modern. Modern itu namanya Dutch dan util. Ini fungsi di modern hari ini. Pertama dia menghibur. Yang kedua dia mendidik. Makanya di zaman sekarang itu masih ada perdebatan antara tadi itu. Art for art, seni untuk seni, versus art for engage, yang mana dia berfokus pada rakyat, artinya ada fungsi ini mendidik gitu. Ini ada pertentangan, jadi ada yang memasukkan dua-duanya. Seni itu dia harus menghibur dan juga mendidik hari ini. Ada juga yang dia mah hanya cukup menghibur, yang ini menghibur saja, ini menghibur dan mendidik gitu.
Nah, tapi hari ini di zaman modern, untuk kehidupan kita di selaku siswa atau pelajar, itu kita harus bisa menampilkan seni yang selain menghibur, itu mendidik. Agar apa? Agar apa yang dihasilkan itu nanti tidak nonsens, tidak jadi omong kosong, tidak jadi suatu hal yang sia-sia gitu. Itu berhubungan dengan si teater ini. Jadi secara nanti bisa dirigidkan lagi tuh, menghibur itu berarti oh dia bisa membuat orang terbawa suasana misalnya. Terus mendidik, oh ini bisa memberi penanaman moral misalnya, memberi pelajaran mengenai realitas kehidupan misalnya. Itu bisa dikembangkan kembali. Tapi awalnya atau nanti secara umum itu tadi dua, dia bisa menghibur dan juga bisa mendidik. George dan Tile. Mungkin kalau dari sini ini ada satu lagi yang perlu dijelaskan, itu adalah dimensi. Dimensi. Ini lebih ke hal yang harus diperhatikan dalam drama nantinya. Oke, ini saya mengacu pada satu teori namanya teori Abraham. Sekarang nanti tadi kalau di dimensi sastra bahasa Indonesia kita akan berhubungan dengan tulisannya kan. Naskah. Nanti apa sih yang diperhatikan? Pertama di sini ada universe atau dunia. Jadi kalau bikin naskah nanti atau mengedit naskah itu harus disesuaikan dengan dunianya. Terus di sini apa? Di sini artis. Artis di sini berarti penampil. Kita harus memperhatikan kesanggupan kita sampai mana, dan di sini ada audiens. Ini semua harus diperhatikan dalam membuat naskah drama nanti. Misalnya kita mengambil naskah drama dari luar mau diedit, ada cerita nih, kita nemu cerita, kita terinspirasi dari cerita luar, bagaimana kita mengeditnya agar nanti bisa menjadi tontonan atau drama yang menarik, bisa powerful misalnya, bisa keren misalnya. Oh ya, ini di sininya. Pertama dia harus disesuaikan dunianya. Apakah dia betul atau cocok dengan dunia yang kita hadapi sekarang gitu. Terus artisnya di sini kesanggupannya, bagaimana kesanggupannya? Terus di sini sasarannya, apakah apa yang kita bawa tadi itu bisa bersinggungan tidak dengan penontonnya nanti gitu. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan. Perhatikan dunia, perhatikan kesanggupan kita sebagai penampil, dan perhatikan kita sasaran kita atau audiens kita gitu, penonton kita. Nanti ini 3 hal ini yang harus diperhatikan dalam membuat naskah drama. Itu nanti kita mengambil dongeng, misalnya nanti dongeng, dan dongeng tersebut kita ubah nantinya gitu. Dongeng satu yang kita edit, nah itu tidak masalah dalam drama gitu. Kan drama itu bebas, karena tadi sastra ini bisa jadi bentuknya fiktif gitu. Ini tidak harus selalu nyata gitu. Dia bisa diedit sedemikian rupa, disesuaikan dengan kehidupan, dengan kesanggupan kita dan keinginan penonton gitu. Oke, barangkali itu yang perlu saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Nanti selanjutnya itu akan ada sesi kedua yang akan membahas mengenai unsur-unsur drama, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Dan selain itu juga nanti kita akan menjelaskan sedikit jenis-jenis drama dari isinya dan juga bentuknya. Oke, bentuknya itu yang berhubungan dengan seni-seni lainnya misalnya. Oke. Jadi sekian untuk pemaparan kali ini. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat atau berguna. Oke. Bye.